hari Minggu tanggal 24 Januari. Nah, saya kemarin berangkat itu di hari sini, bisa kalian lihat nanti. Itu sebelum saya tinggal, Tenggapi ini udah saya berikan probiotik sebelum ditinggal. Satu hari sebelum ditinggal itu sudah diberikan probiotik, dan hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin share ke kalian. Video ini bakal saya sambungkan ke video tentang pemberian probiotik sebelum saya tinggalkan 5 hari kemarin ikan-ikannya. Nah, kemudian ini bak styrofoam baru saya aplikasikan lagi probiotiknya, dan kemarin bak-bak ini semua saya juga aplikasikan probiotik, dan hasilnya tuh benar-benar mengejutkan. Yang lebih mengejutkannya lagi, prosesnya itu juga bikin deg-degan ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat, ini airnya, ini keruh sekeruh-keruhnya ini, sampai saya agak panik. Kemudian akhirnya setengah dari air di baskom ini saya buang dan ganti air baru. Nah, dan itu sore harinya, kemudian malamnya itu kembali keruh lagi teman-teman. Nah, jadi ternyata di hari ketiga ini kalian bisa lihat di sini, ini tadinya keruh banget sampai saya tuh takut banget untuk bikin video, khawatir ikannya mati. Ternyata ini sengaja, tadinya kan di sini penuh ya, burayak ya, kalian tahu sendiri kan. Tadinya di sini penuh, sampai saya kurangi sekitar tinggal 14 ekor karena saking buteknya air teman-teman ketika menggunakan probiotik. Nah, di sini ternyata di hari ketiga itu airnya benar-benar bening kayak air minum. Kalian bisa lihat sendiri tuh, itu kelihatan sampai dasarnya jelas banget. Ini kayak air minum putih beningnya. Karena tadi malam itu benar-benar airnya tuh butek banget ya, butek banget. Dan ini masih butek banget nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat tuh, itu ada kayak apa, kayak lendir-lendir gitu tuh. Kelihatan gak sih? Nah tuh, kayak lendir-lendir gitu. Dan lendir ini nih bikin keruh air. Mungkin ini efek dari probiotiknya ya. Gimana ya jelasinnya? Jadi kemarin itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu keruh semua teman-teman. Akhirnya tadi malam saya langsung buang sebagian, saya kuras airnya sebagian, dan ini 2 ini sampai saya kuras total karena khawatir dapat membunuh ikan. Dan itu saya biarkan karena itu alat uji coba saya ya, gapi cendolan. Itu alat uji coba saya, gapi cendolan. Jadi saya sempat biarkan apakah bisa bertahan atau enggak. Ternyata air ini juga mulai jernih. Tadi malam benar-benar butek. Dan ini saya kuras sekitar 50% juga karena khawatir mati ya. Benar-benar ikannya tuh nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini udah mulai jernih sama kayak yang ember tadi. Ini udah mulai jernih. Kemudian ini saya kuras juga 50%. Nah, ini saya khawatir banget nih karena ini burayaknya si dragon dan AFR. Ini burayak AFR sempat saya kuras juga setengah dari bak ini karena ini masih burayak ya, khawatirnya mereka belum bisa menyesuaikan diri. Dan setelah dikuras pun malamnya itu beberapa jam kemudian setelah dikuras itu juga airnya butek lagi teman-teman. Nah, ini tapi ya mau nggak mau ya, karena
ribet juga nggak mindah-mindahin ikannya. Akhirnya saya biarkan, dan alhamdulillah ini udah mulai jernih, airnya. Ini juga, nah ini saya ganti 100%, cuma kemudian saya tambahkan lagi probiotik itu sedikit, tapi sedikit. Dan ini juga saya kuras 100%, saya tambahkan lagi sedikit probiotik. Dan ini masih keruh, ini juga saya ganti, saya tambahkan 50% juga, sama, karena airnya tuh benar-benar butek dan keruh teman-teman, dan saya khawatir ikannya pada mati semua. Aduh, ini sayang banget kalau mati ini teman-teman. Nah, jadi ternyata di sini ini yang enggak sama sekali saya ganti airnya, dan ternyata ikannya masih kuat, dan airnya di hari ketiga itu jernih. Ini masih dalam kondisi keruh, dan tadi malam itu enggak saya kuras, tapi saya tambah air sekitar 1 gayung. Nah, jadi ini masih keruh banget. Sengaja saya pengen uji coba apakah ini nanti akan kemudian jernih atau membuat ikannya pada sakit atau mati. Nah, semoga ini sehat ya teman-teman. Ini ada EFR juga ini. Ya mungkin segitu dulu ya. Kita lihat perkembangannya di hari berikutnya. Ini masih keruh nih. Nah, ini kalian lihat tuh. Nah, ini lendir-lendirnya banyak banget teman-teman. Satu styrofoam ini penuh lendir-lendir dan bikin keruh. Ini saya agak khawatir nih, ini lumayan AFR harganya. Dan ini uji coba ya, semoga selamat lah ya. Doakan, support terus. Ini konten yang lumayan beresiko ya, dan ini akan saya share ke kalian tentang penggunaan probiotik, dan jelasnya nanti di video berikutnya ya, akan saya jelaskan. Oke, bismillah. Ini hari ketiga. Nah, di sini bak styrofoam yang kemarin itu saya katakan banyak sekali lendir setelah menggunakan probiotik. Dalam waktu 3 hari itu lendirnya masih belum hilang, dan saya berinisiatif akhirnya demi kebaikan ikan saya kuras ya. Ini saya hari ketiga, mau nggak mau saya kuras. Nih kalian lihat, bisa lihat lendirnya. Ini lendirnya seperti ini kalau terkumpul ya, dan ini masih banyak lagi. Ternyata setelah 3 hari lendirnya belum hilang dan masih banyak ya. Mau nggak mau saya kuras, saya kurangi sekitar 50% ya teman-teman. Nah, dan kalau kalian tahu, kalian bisa komen ini bakteri baik dari probiotik yang diberikan, atau mungkin ini dapat membahayakan ikan. Nah, kalian komen ya, ini baiknya seperti apa kalau yang tahu. Nah, kalau saya inisiatifnya karena ini terlihat 3 hari masih belum hilang, akhirnya saya bersihkan. Tadinya pengen saya biarkan ya, tapi khawatir membahayakan ikan-ikan ini, jadi saya bersihkan. Nah, tuh kalian bisa lihat kotorannya. Di bak-bak sebelumnya itu saya lakukan seperti ini. Jadi setelah 3 hari di bak sebelumnya itu jernih, akan tetapi saya tetap mengganti airnya gitu teman-teman, dan mereka sehat-sehat aja. Nah, yang di sini 3 hari itu lendirnya belum hilang, makanya mau nggak mau
saya bersihkan teman-teman. Ya mungkin kalau kalian tahu dan pernah menggunakan probiotik, kalian bisa komen ya, ini sebaiknya dibagaimanakan. Jadi kemarin kenapa bisa berlendir dan banyak seperti ini? Nah, kemarin itu saya dapat informasi, saya dapat pengalaman dari kepala bidang perikanan yang beliau pernah menggunakan probiotik juga, namun mereknya berbeda, itu SOC. Nah, penggunaan SOC itu beliau katakan lebih baik dibanding E4. Mengapa? Karena selain harganya juga lebih mahal, kualitasnya juga lebih baik, dan itu dapat dibuktikan dari hasil perkembangbiakan mikroba yang ada pada probiotiknya. Jadi ini saya balik lagi, ini kenapa bisa sampai berlendir dan banyak seperti ini, karena dalam penggunaan probiotiknya itu saya menggunakan larutan gula teman-teman, larutan gula pasir. Nah, jadi saya gunakan larutan gula pasir supaya perkembangbiakan mikrobanya itu bertambah berkali-kali lipat. Nah, jadi beliau katakan ketika tidak menggunakan larutan gula, SOC itu dapat menghasilkan sekitar 100-an mikroba ya, 100-an. Nah, tapi ketika digunakan larutan gula, SOC itu bisa menghasilkan sekitar 6.000 mikroba teman-teman. Jadi benar-benar berkali-kali lipat hasilnya. Nah, itu sebenarnya cocok digunakan bagi media yang seperti kolam besar. Nah, jadi kita dapat menghemat penggunaan probiotiknya. Nah, tapi kalau bak seperti ini menurut saya sih tanpa menggunakan larutan gula pun sudah cukup kayaknya ya, karena melihat dari pengalaman yang sekarang ini, saya menggunakan E4 itu sekitar setengah tutup botol, dan kemudian dicampurkan larutan gula sekitar 2 sendok. Nah, hasilnya begini, langsung mikrobanya meledak mikrobanya meledak dan banyak sekali nih, sampai lendirnya nggak hilang-hilang. Nah, kata beliau kalau produk E4 itu dapat menghasilkan, ketika dilarutkan gula, dapat menghasilkan sekitar 6-700 mikroba teman-teman. Jadi seperti itu. Ini udah kotor ya, kita buang dulu. Oke, lanjut cerita ya. Nah, jadi kalian kalau yang tahu dan ngerti, mungkin kalian bisa komen di bawah supaya bisa memberikan pencerahan juga pada teman-teman yang mungkin melihat video ini atau membaca komentar, atau breeder-breeder yang sudah profesional yang kebetulan mampir di channel kecil ini ya. Nah, kalian bisa komen para breeder-breeder profesional untuk baiknya seperti apa penggunaan probiotik ya. Nah, jadi intinya dari pengalaman ini mungkin saya dapat simpulkan, jika pemakaian probiotik itu untuk skala besar seperti kolam besar yang farm-farm kalian gunakan itu menggunakan media kolam yang besar, mungkin untuk menghemat probiotik kalian bisa gunakan larutan gula, dan itu sangat baik sekali ya. Bahkan setelah tinggalkan 5 hari pun ikan nggak pada mati teman-teman, karena kotorannya pertama terurai, mereka nggak tercemar oleh kotoran mereka sendiri, airnya, kualitas air juga terjaga ya kan. Nah, kemudian kalau menggunakan skala kecil seperti ember, baskom, styrofoam
atau tank soliter, akuarium. Nah, sebaiknya ya mungkin tanpa menggunakan larutan gula pun cukup ya. Pemakaiannya seberapa? Nah, kalau styrofoam ini sih kemarin yang sudah saya gunakan tanpa larutan gula itu sebelum saya tinggalkan 5 hari itu menggunakan sekitar 1/4 tutup botol. Itu udah cukup kayaknya. Nah, itu udah cukup kayaknya. Jadi 1/4 tutup botol itu sepertinya udah cukup satu styrofoam ini. Dan kalau media kalian kolam yang besar itu untuk menghemat penggunaan probiotik, 1 tutup botol atau 2 tutup botol kalian campurkan dengan larutan gula sekitar 2 sendok makan teman-teman. Nah, jadi mungkin itu intinya dari video cara penggunaan probiotik ini. Manfaatnya itu sangat baik sekali ya teman-teman. Saya merasakan sendiri bagaimana ketika sebelum menggunakan probiotik itu ikan yang ditinggal itu bisa ada yang mati dan juga ada yang tidak mati tapi terserang jamur teman-teman. Badannya itu ada bintik bercak putih gitu. Nah, tapi ketika ditinggal namun menggunakan probiotik, mereka tetap yang sehat ya sehat, dan yang mati itu bukan karena jamur atau menumpuknya amoniak. Jadi bukan karena itu, melainkan karena sebelum ditinggal kondisinya memang sudah kurang sehat ya, dan juga yang lainnya itu karena diserang oleh ikan yang size-nya itu lebih besar dari mereka gitu. Jadi itu. Dan juga saran dari saya, sebaiknya ketika kalian ingin meninggalkan ikan peliharaan kalian, mungkin kalian bisa tinggalkan dengan cara menitipkan ke keluarga atau ke yang lain yang kalian percayakan. Atau kalaupun memang tidak ada ya dan terpaksa meninggalkan ikan-ikan peliharaan kalian, kalian bisa menggunakan probiotik ini sebagai daya tahan mereka selama ditinggalkan ya, supaya kualitas air tetap terjaga bersih, tidak ada kotoran, tidak ada amoniak, tidak ada sisa-sisa pakan. Nah, jadi ikan bisa tetap bertahan. Ya mungkin gitu ya teman-teman, sedikit informasi. Kalaupun memang ada kesalahan ya mohon maaf, karena ini merupakan penelitian atau uji coba saya sendiri. Dan kalian bisa komentar, "Bang, ini salah bang," gitu, begini. Nah, kalian bisa komentar di bawah. Semoga bisa dapat mencerahkan teman-teman pemula juga di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini. Kadang kan ada yang nanya, "Bang, kalau ditinggal berapa lama, sekitar berapa lama gitu supaya nggak mati gimana?" Nah, ini salah satunya cara yang bisa digunakan ya, menjaga kualitas air kalian supaya ikan tetap sehat. Nah, itu. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tunggu dan pantau terus serta support channel ini. Mungkin segitu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.